Perkenalkan, kami dari kelompok Machine Learning akan menjelaskan tugas akhir kami tentang aplikasi website prediksi penyakit jantung untuk tenaga medis menggunakan algoritma KNN. Sebelum masuk ke penjelasan model dan lain sebagainya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fania dan partner saya Sifatul Safwa. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu model yang dibangun untuk menjalankan website prediksi penyakit jantung yang telah kami buat. Jadi langkah pertamanya adalah menentukan library yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan NumPy dan Pandas. Di sini kita menggunakan logistic regression, training dan testing, kemudian akurasi score. Dan selanjutnya kita load dataset dengan memasukkan dataset yang kita ambil dari Kaggle. Kemudian selanjutnya herd data untuk menampilkan dataset yang tadi sudah kita masukkan. Di sini ada 14 atribut dan 297 dataset. Kemudian di sini kita akan memisahkan data dengan atribut label. X sama dengan, kita menggunakan X dan Y, X sama dengan herd data, kita drop column condition karena condition ini yang nantinya akan menjadi target dari prediksi penyakit jantung. Nah, di sini kita printkan X yang nantinya akan diinputkan di website. Jadi, di sini ada 13 atribut yang nantinya akan dimasukkan. Kemudian selanjutnya print Y untuk print target yang nanti akan menjadi hasil dari prediksi penyakit jantung. Di sini kita memakai 0 dan 1. 0 berarti pasien tidak terkena penyakit jantung dan 1 untuk pasien yang terkena penyakit jantung. Kemudian pisahkan data training dan data testing. Memakai X training, X testing, Y training, Y testing. Kemudian print X shape, X training dan X testing. Dan membuat model training, di sini model sama dengan logistic regression. Kemudian model fit X training dan Y trainingnya akan menampilkan logistic regression di sini. Selanjutnya, evaluasi model X train underscore prediction-nya, training data akurasi, kemudian akan print akurasi data training di sini sebesar 0.85, 65 dan seterusnya, yang berarti akurasi data training sebesar 85,65%. Kemudian test prediction di sini akurasi testingnya sebesar 0.9 yang berarti 90% akurasi data testing. Kemudian membuat model prediksi, di sini input data merupakan data yang diambil dari dataset yang sudah diambil dari Kaggle. Datasetnya berupa seperti ini. Ini kita masukkan di sini. Kita menggunakan NumPy. Kemudian kita memakai kondisi if else. Ketika kondisi pasien 0, maka pasien tidak terkena penyakit jantung, dan ketika lainnya else atau 1, pasien terkena penyakit jantung. Jadi dataset yang dimasukkan di sini, pada dataset tertera bahwa conditionnya adalah 0, yang berarti outputnya pasien tidak terkena penyakit jantung. Kemudian kita simpan model menggunakan pickle, file name penyakit jantung.sav. Nantinya file ini akan dimasukkan dalam codingan stream strip jantung Python ini untuk membuat deploy website. Nah, di sini kita menggunakan framework Streamlit, kemudian library-nya menggunakan pickle, NumPy, dan framework-nya Streamlit. Kemudian let's save model, ini model yang tadi sudah di-save sebelumnya, menggunakan penyakit underscore jantung.sav dari model yang tadi sudah dibuat. Kemudian judul webnya prediksi penyakit jantung. Kemudian di sini menambahkan 13 kolom yang berisi umur, jenis kelamin, jenis nyeri dada, tekanan darah, kandungan kolesterol, gula darah puasa, hasil elektrokardiografi,
denyut jantung maksimal, induksi anginan, tingkat depresi, grafik klinis, nilai CA, dan nilai tau. Kemudian di sini heart diagnosisnya sama dengan ini. Kemudian membuat tombol prediksi yang sesuai yang tadi kita udah buat di model. If ketika nanti buttonnya diklik, hasil prediksi jantungnya diklik, maka inputnya kita memasukkan ini, kemudian akan keluar prediksi if jika 0 pasien tidak terkena penyakit jantung dan jika 1 pasien terkena penyakit jantung. Kemudian kita akan running programnya. Sebelumnya kita close terlebih dahulu ini. Untuk run programnya kita menggunakan CMD. Ini kita ketikkan. Streamlit run nama filenya stream.jantung.python, kemudian enter. Nah, jadi di sini ada 13 atribut yang akan dimasukkan: umur, jenis kelamin, nyeri dada, dan lain sebagainya. Kita coba terlebih dahulu untuk dataset nomor 1 yang ada di dataset ini. Untuk kolom umur atau usianya kita isikan 69, jenis kelaminnya 1 untuk laki-laki, kemudian 0, tekanan darahnya 160, kandungan kolesterolnya 234, kemudian untuk gula darah puasanya 1, hasil elektronnya 2, denyut jantungnya 131, kemudian tekanan depresinya 0, grafik klinisnya 0. Satu, 0, 160, 234, 1, 2, 131, 0, 0,1, ini grafik klinisnya 1, nilai CM 1, kemudian nilai T-nya 0. Keluar hasil prediksi pasien tidak terkena penyakit jantung sesuai dengan yang ada di database-nya, condition-nya sama dengan 0. Kemudian kita coba masukkan data lain. Kita masukkan data nomor isi 9, di sini yang hasilnya sama dengan 1. Masukkan usianya 61, jenis kelaminnya sama, jenis nyeri dadanya juga 0, tekanan darahnya 134, kemudian kandungan kolesterolnya sama 0, gula darah puasanya 0, hasil elektrokardiografinya juga 0, denyut jantungnya ini 145, kemudian induksi anginnya 0,
di sini 2,6, kemudian grafik klinisnya 1, nilai CM2, dan nilai taunya 0. Jadi hasil prediksinya pasien terkena penyakit jantung sesuai dengan yang ada pada dataset. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai laporan akhir yang akan dijelaskan oleh partner saya, Sifatus Syahwah. Saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis menggunakan algoritma KNN diajukan untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab 1, latar belakang. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Di Indonesia, penyakit jantung menempati urutan kematian mencapai 15,2% pada tahun 2018. Plus or World in Data, diagnosis dan penanganan penyakit jantung secara dini sangatlah penting untuk meningkatkan angka kesembuhan dan kualitas hidup pasien. Tenaga medis seperti dokter, perawat untuk Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang dan membangun website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis menggunakan algoritma KNN. 2. Bagaimana mengevaluasi akurasi dan keefektifan website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis menggunakan algoritma KNN. 3. Bagaimana mengimplementasikan website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis. Untuk yang keempat, bagaimana dampak penggunaan website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis menggunakan algoritma KNN. 5. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap website prediksi penyakit jantung. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, merancang dan membangun website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis. Yang kedua, mengimplementasikan website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis. Yang ketiga, menganalisis dampak penggunaan website prediksi penyakit jantung bagi tenaga medis menggunakan algoritma KNN. Yang keempat, mengevaluasi pengaruh pemilihan atribut data terhadap performa website prediksi penyakit jantung. Yang kelima, mengatur tingkat kepuasan pengguna terhadap website tersebut. Untuk batasan penelitian, website ini ditujukan untuk para medis. Hasil prediksi dari website ini tidak bisa dijadikan diagnosis medis final dan pengguna diharapkan untuk berkonsultasi dengan dokter. Manfaat penelitian yang pertama, bagi peneliti. Yang kedua, manfaat penelitian prediksi penyakit jantung berbasis machine learning memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi peneliti. Yang kedua, bagi akademik. Yang ketiga, bagi objek penelitian. Yang keempat, bagi medis. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, landasan teori. Kita mengambil penelitian terkait dengan website tersebut dari permodelan regresi logistik biner terhadap analisis penderita penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Umum Daerah Sugdi Lamongan, penyakit jantung koroner PJK. Untuk yang kedua, kita mengambil dari berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menentukan prediksi penyakit jantung menggunakan metode regresi linear. Untuk yang ketiga, kita mengambil dari repositori dataset Kaggle UC Machine Learning repositori hasil dari pengukuran performa diperoleh dari nilai K 85%, presisi 78%, rekal 93%, dan F measure sebesar 85%. Klasifikasi penyakit jantung menggunakan metode KNN Egbert. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu dengan simulasi nilai. Berikut adalah data yang kami ambil dari
citasi tersebut. Selanjutnya, KNN adalah salah satu algoritma yang paling sederhana dan mudah dipahami dalam mesin learning. Untuk yang kedua, algoritma random forest. Random forest adalah model mesin learning yang menggabungkan beberapa decision tree menjadi satu buah model. Metode regresi linear. Regresi logistik biner merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk permodelan terbaik. Untuk SVM, Flex adalah sebuah web framework yang ditulis dengan bahasa Python dan tergolong sebagai jenis micro framework karena tidak memerlukan suatu alat atau pustaka tertentu dalam penggunaannya. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. KNN. Algoritma KNN NICBES adalah merupakan dataset UC dataset model klasifikasi algoritma KNN pengujian performa. Untuk business understanding-nya, proses business understanding dilakukan dengan melakukan studi pustaka pada Google Scholar. Studi pustaka dilakukan untuk mencari urgensi dan tujuan dari penelitian. Data understanding. Pada proses data understanding dilakukan pencarian dataset yang dilakukan dengan tujuan dari penelitian. Pencarian dataset dilakukan dengan mengunjungi situs lembaga meteorologi. Data preparation. Fase data preparation dimulai dengan mengidentifikasi atribut, target, dan atribut yang diperlukan untuk penelitian. Untuk modeling, tahap modeling dilakukan mengaplikasikan algoritma KNN adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang paling sederhana dan banyak digunakan untuk classification. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi pada model dilakukan dengan metode classification report, confusion matrix, dan feeder importance. Classification report digunakan untuk mengevaluasi precision recall, eval to score, dan akurasi recall. Deployment. Harapan hasil akhir yang disampaikan kepada tenaga medis adalah sebuah aplikasi berbasis web di mana tenaga medis dapat melakukan input data dan mendapatkan hasil prediksi dari model berdasarkan data yang diinputkan. Framework yang digunakan dalam proses pembuatan web adalah Streamlit. Business understanding dalam website algoritma. Website prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma KNN sangat penting untuk memastikan bahwa website ini memenuhi informasi yang akurat dan bermanfaat. Data understanding-nya, dataset yang digunakan diperoleh dari situs Kaggle yang setelah ditelusuri berdasarkan dari Hard Disk Clever UC adalah kumpulan database, teori domain, dan generator data yang digunakan oleh komunitas pembelajaran mesin untuk analisis ambles algoritma pembelajaran. Berikut adalah model database yang kita ambil dari situs Kaggle, dataset prediksi penyakit jantung. Selanjutnya, data preparation. Untuk kepentingan penelitian prediksi penyakit jantung yang digunakan hanya berlabel X, CP, TRIPS, CHOL, VEPS, RESTEC, TALARCH, Exine, OLPEC, SLOPS, CHATAL. Selain itu, atribut target yang digunakan adalah atribut Y sama dengan hard data condition. Atribut yang akan menjadi target dihilangkan sebelum proses modeling. Akhir dari proses data cleaning menghasilkan dataset yang memiliki atribut berjumlah 13 buah dan record yang berjumlah 3.861 buah. Berikut merupakan gambar hasil dataset cleaningnya. Gambar Selanjutnya, modeling. Proses modeling menggunakan KNN adalah algoritma non-parametrik yang cocok untuk gunakan tugas klasifikasi dan regresi tanpa membuat asumsi tentang distribusi data. Evaluasi. Model yang dihasilkan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan mencapai nilai akurasi sebesar 0,856 dan seterusnya. Pada data training, hal ini mampu menunjukkan bahwa model tersebut mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat keakuratan sekitar 85,65% saat diuji dengan data training yang telah diberikan
Dengan akurasi yang cukup tinggi ini, model memiliki potensi untuk melakukan prediksi yang andal. Berikut merupakan hasilnya. 0,80% pada saat akurasi model. Untuk selanjutnya, deployment. Hasil akhir dari proses deployment adalah sebuah website dengan menggunakan framework Streamlit. Pada website, tenaga medis dapat menginputkan 13 buah data yang terkait dengan prediksi penyakit jantung. Setelah menginputkan data, tenaga medis dapat melihat prediksi yang dihasilkan oleh model user interface dalam website berbahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi para tenaga medis dan juga agar dapat digunakan oleh khalayak luas di dunia. Berikut merupakan gambar hasil dari interface website prediksi penyakit jantung. Di sini kita bisa menginputkan selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana performa algoritma penyakit jantung. Penelitian ini menggunakan dataset yang berasal dari Switzerland yang terdiri dari 4.158 rekor dan 14 atribut. Kemudian atribut target dilakukan transformasi menjadi satu. Klasifikasi modeling dilakukan dengan algoritma KNN dan menghasilkan akurasi sebesar 85,65%. Pengujian lebih lanjut membuktikan bahwa atribut seks, jenis kelamin, dan aksen merupakan 3 atribut paling berpengaruh dalam pembuatan keputusan pada model. Saran yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meningkatkan akurasi dan menambahkan variabel lain yang belum dijangkau oleh dataset dari Hertzian USI. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.